Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mediana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang hak atas tanah bagian pertama gitu ya. Sebelum UTS gitu ya, nanti setelah UTS kita akan bahas lebih dalam lagi hak atas tanah lainnya gitu ya. Jadi ini agak panjang sampai 36 slide. Persiapkan diri, snack juga, minuman gitu ya, dan tetap konsentrasi dan tetap sehat. Baik, sebelumnya kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita terkait ilmu-ilmu Allah ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terkait hak atas tanah, maka erat kaitannya kita akan bahas tentang reformasi agraria atau saya singkat di sini RA gitu ya. Jadi kalau ada kalimat RA bukan Raden Ajeng ya, tetapi reforma atau reformasi agraria. Nah, prinsip utama dari reformasi agraria itu yang pertama adalah tanah untuk mereka yang benar-benar memang mengerjakan, penggarap gitu ya. Jadi orang yang menggarap dia harus punya hak lah gitu ya. Jangan sampai menggarap aja sampai dia nggak punya tanah gitu ya. Kemudian yang kedua, tanah tidak dijadikan komoditi komersial, yaitu tidak boleh dijadikan barang dagangan yang semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi dia beli terus dijual, beli jual gitu ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dia harus ada ikatan sosial, ikatan emosional dengan tanah tersebut. Misal Mbak Monica mau beli tanah di Lombok, padahal Mbak Monica bukan orang Lombok, maka ini biasanya kebijakannya agak dipersulit gitu karena tidak ada kaitan secara emosional terhadap tanah tersebut ya. Kemudian tanah yang berfungsi sosial dan tidak boleh dimonopoli ya. Tanah mempunyai fungsi sosial, artinya ketika dibutuhkan untuk negara demi kepentingan masyarakat banyak, maka harus direlakan gitu, meskipun dia punya nilai yang sangat historikal. Misalnya historikal itu misalnya di Jalva dapat hadiah tanah gitu ya karena prestasi silatnya gitu ya, hadiah dari bupati atau dari gubernur Jawa Tengah gitu ya, dapat tanah. Tapi kemudian ternyata tanah tersebut akan dialokasikan untuk pembuatan jalan tol. Maka meskipun itu hadiah dari orang yang punya pejabat tinggi, yang punya nilai historikal tinggi, maka tetap saja itu tidak bisa dipakai gitu ya, karena harus mengutamakan fungsi sosial dari tanah tersebut. Kemudian tujuan utama berikutnya adalah memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan. Redistribusi itu kembali memetakan gitu ya, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani tak bertanah di pedesaan gitu ya. Nah, petani gurem itu namanya petani tak bertanah di pedesaan. Kemudian menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan ini banyak gitu, terutama terkait tanah-tanah bekas galian tambang gitu ya. Kemudian tanah-tanah yang berkonflik itu biasanya yang dia untuk buang limbah gitu ya, dan sebagainya. Kemudian menciptakan basis kekuatan produktif oleh masyarakat berbasiskan penggunaan dan pemanfaatan lahan, pertanian, perkebunan maupun peternakan, serta nilai tambah dari penjualan hasil panen. Kemudian memulihkan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan lahan dan pengolahan sumber agraria secara berkelanjutan.
Ya, kenapa ini penting disampaikan? Karena dalam hukum agraria itu banyak sekali, karena dia sejak 1960 gitu ya, banyak sekali perkembangan yang mengharuskan dia harus ada reformasi atau perbaikan gitu ya. Ini antara lain yang diperjuangkan oleh teman-teman LSM terkait peduli rakyat atau peduli petani itu dengan reformasi agraria. Nah, persyaratan reforma agraria itu harus memperhatikan organisasi rakyat yang kuat. Kita harus ada organisasi rakyat yang kuat, artinya yang mewakili diwakili oleh LSM yang peduli terhadap petani, gitu ya. Kemudian pemisahan elit penguasa dari bisnis, gitu ya. Jadi nggak boleh, gitu ya. Jangan jadikan penguasa itu punya visi yang mementingkan diri sendiri, gitu ya, yang memperkaya diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Harus dia memang punya jiwa ingin membangun negeri, gitu ya. Kemudian adanya kesadaran dan pemahaman publik terkait birokrasi tentang reformasi agraria. Kemudian komitmen politik yang kuat, artinya kalau tracknya harus berubah gitu ya, maksudnya tidak lagi tidak lagi hanya mempedulikan terkait siapa yang punya uang gitu ya, tetapi juga peduli kepada semua masyarakat termasuk petani yang tidak memiliki lahan gitu ya. Maka ini komitmen politik yang harus dijaga. Gitu ya. Kemudian data agraria yang lengkap dan akurat. Artinya banyak sekali di lapangan gitu ya, di kenyataan di masyarakat bahwa mereka memiliki tanah, punya sertifikat, tetapi ada yang ternyata asli tapi palsu gitu ya. Apa singkatannya? Asli, kelihatannya asli, tapi ternyata dia palsu. Kemudian ini adalah landasan hukum reforma agraria. Dia ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Negara, harusnya Undang-Undang NRI 1945 pasal 33. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 MPR tahun 2001. Kemudian Nawacita Janji Politik Reforma Agraria ini sudah mulai mulai ada bibitnya gitu ya masa SBY, kemudian berkembang di masa Pak Jokowi. Kemudian landasan operasionalnya ini tergantung bagaimana kebijakan dari masing-masing wilayah. Penguasaan tanah dan sumber daya alam semakin terkonsentrasi di dalam genggaman elit kepentingan penguasa dan pengusaha. Kelompok tertentu telah mengakibatkan konflik agraria yang terus meluas dan memakan korban tak sedikit. Menurut laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam 10 tahun masa pemerintahan SBY 2004 sampai 2014 setidaknya terjadi 1.520 konflik agraria di seluruh Republik Indonesia dan area konflik seluas 6.541.951 hektar dan lebih dari 977.103 kepala keluarga harus menghadapi konflik berkepanjangan. Nah, ini antara lain gambaran gitu ya bahwa di terkait tanah, walaupun Indonesia punya wilayah tanah yang luas, tetapi manajemen terkait pengolahan tanah, pengaturan tentang tanah itu masih menimbulkan banyak konflik ya. Nah, kita akan masuk ke paparan hak atas tanah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua bentuk hak atas tanah. Yang pertama, hak primer dan hak sekunder. Hak primer itu apa gitu ya? Hak primer adalah hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia yang dapat dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar di hukum perdata terkait badan hukum itu bisa
bisa dijadikan sebagai subjek hukum, maka dia pun gitu ya berhak memiliki sebuah bidang tanah gitu dengan atas nama badan hukum. Ya, misalnya kayak sekolah kita gitu ya, Universitas Harapan Bangsa. Nah, itu dia atas nama Yayasan Dwi Puspita membeli tanah gitu ya seluas sekian. Nah, itu dia berdasarkan badan hukum. Kemudian hak sekunder gitu ya, hak atas tanah yang tidak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, bersifat sementara dan waktunya terbatas. Ini maksudnya dialihfungsikan gitu ya, difungsikan untuk kepentingan yang lainnya. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Baik, semoga masih paham ya. Baik, kita lanjutkan. Ini hak primer dan sebelahnya hak sekunder. Hak primer itu kita kenali dengan hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian hak sekunder ada hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa atas tanah hak atas tanah terdiri dari 7 macam berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kalau saya tuliskan UUPA itu maksudnya Undang-Undang Pokok Agraria. Tetap dibacanya Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya, nggak bisa UUPA gitu ya. Karena untuk orang yang masih baru, UUPA itu masih asing di telinga mereka gitu ya. Baik, ada 7 hak ya. 7 hak tersebut: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa gitu ya. Kemudian hak yang lain yang tidak termasuk di dalamnya yang bersifat sementara. Nanti akan dibahas lebih dalam di slide berikut. Baik, untuk hak milik kita fokus di hak milik. Hak milik adalah seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran pengantar tata hukum Indonesia, untuk hak milik itu hak turun-temurun, terkuat, terpenuh. Artinya dia punya hak yang luar biasa ketika sudah berubah menjadi hak milik. Gitu ya. Kamu mau ngapain aja terserah gitu ya. Mau dijual, mau dikasihkan, mau diwakafkan, itu terserah gitu ya, karena dia penuh, mau diapain aja boleh gitu ya. Terkuat kalau dia punya sertifikatnya maka akan mahal juga, pembuktiannya juga akan baik gitu ya, sangat kuat gitu ya. Pembuktian itu biasanya terkuat itu dalam hal pembuktian gitu ya. Dan juga dia punya kekuatan dalam bargaining position kalau terjadi jual beli ya. Kemudian dapat dialihkan juga kepada pihak lain. Ini di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Maksudnya turun-menurun itu hak tersebut ada selama pemilik masih hidup. Jika ia meninggal, hak tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris, gitu ya, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada cucunya, gitu ya, bisa. Itu turun-temurun. Kemudian terkuat, hak milik ini kuat dibandingkan hak tanah lainnya, karena jangka waktu pemilikannya pun tidak terbatas. Kemudian terpenuh, hak milik memberikan pemiliknya wewenang paling luas dibandingkan hak tanah lainnya, tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, dan peruntukannya tidak terbatas selama tidak ada pembatasan dari penguasa. Jadi kalau misalnya hak milik itu dia boleh untuk apa aja gitu ya. Untuk bangun rumah, bangun kos-kosan, bangun apa ya, bangun kolam renang, itu boleh aja gitu ya. Tetapi kalau ada batasan, misalnya pengusaha bilang karena dia di daerah Sutet, daerah aliran listrik tegangan tinggi, maka tidak boleh tingginya lebih daripada 5 meter.
gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 5 meter tentu akan ditegur oleh pemerintah dan tidak dibolehkan mendapatkan izin mendirikan bangunan. Gitu ya. Kemudian, ketentuan mengenai pemberian hak milik atas tanah ini dalam Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 9 tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah serta hak pengelolaan, pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan ada 3 hal dasar gitu ya. Hak milik itu yaitu menurut hukum adat karena ketentuan undang-undang atau karena penetapan pemerintah. Jadi kalau menurut hukum adat itu jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita contohkan masyarakat Baduy gitu ya. Kalau di Purwokerto sih ada masyarakat yang khusus nggak sih? Saya belum pernah tahu sih yang khusus, dia memang khas, unik gitu ya. Misalnya yang saya tahu itu masyarakat Baduy, kemudian masyarakat Madura gitu. Memang dia khas, masyarakat Dayak gitu ya. Kemudian ya dia khas lah. Nah, ketika mendapatkan tanah itu ya hanya patok-patok aja gitu. Jadi karena dia tinggal sudah lama di situ, berkehidupan di situ, mencari makan, berkehidupan sampai dengan beranak cucu di situ, maka cara mendapatkan hak miliknya pun secara turun-temurun. Ini dari mana gitu ya. Dari tetuanya kemudian dibagikan dan sebagainya. Kemudian menurut ketentuan undang-undang misalnya untuk penguasaan tanah dibolehkan hanya warga negara Indonesia. Nah, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atau karena penetapan pemerintah, misal karena satu kejadian tanahnya itu terbakar gitu ya. Satu rumah, tidak hanya satu rumah, 10 rumah misalnya kebakar. Kemudian direalokasikan, dipindahkan gitu ya oleh pemerintah ke tempat yang berbeda, maka itu dia mendapatkan haknya, hak lokasi tempat ya sesuai dengan penetapan pemerintah. Misal yang saya tahu itu di pasar di Solo gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mau renovasi pasar, itu ada pasar yang ada pemilik kios yang dia punya tempat yang sangat luas. Nah, maka ketika pembangunan kios kemudian disepakati bagaimana pembagian terkait kios yang sudah jadi. Kalau misalnya dia luas tetapi dia ada di belakang gitu kan. Untuk orang jualan, kalau teman-teman pernah punya kenalan orang yang jualan di pasar, itu mereka paling senang adalah mendapatkan tempat paling depan. Nah, untuk mendapatkan tempat paling depan itu, kalau di pasar Kadipolo itu, mereka akan bergening. Kamu boleh dapatkan yang di depan, tetapi kiosnya misalnya dia punya sebelumnya 7, maka harus dikurangi 2, karena dia ambil tempat paling depan. Gitu, agar yang di belakang itu bisa digunakan oleh teman yang lain. Gitu kira-kira. Ya. Kemudian hak milik atas tanah dapat hapus atau hilang apabila tanah menjadi tanah negara karena pencabutan hak tadi ya direalokasikan untuk kepentingan lain. Misalnya orang-orang yang tinggal di dekat rel kereta api. Sebenarnya pemerintah itu memberikan jarak ya sekian meter dari pemukiman untuk bisa digunakan sebagai jalur kereta api. Tetapi karena tadi penduduk semakin banyak, lahan semakin sempit, akhirnya mereka memaksakan diri untuk tinggal di lahan yang terlihat kosong, padahal ya miliknya pemerintah gitu ya, termasuk
PJKA gitu ya. Jadi mereka bangun di situ sampai permanen, sampai kemudian digusur. Saya cabut karena saya mau pakai gitu. Yang punyanya tuh bilang saya mau pakai, maka ya dicabut. Jadi diambil aja haknya. Dia nggak ada hak pakai, nggak ada hak milik, nggak ada hak pakai gitu. Ya jadi dicabut saja. Gitu. Ya paling diberi penggantian sekadarnya karena nggak bisa, nggak kuat gitu, karena dia nggak ada hak membangun bangunan permanen di tanah-tanah yang dekat jalur kereta api ya. Kemudian dilepaskan dengan sukarela oleh pemiliknya, dicabut untuk kepentingan umum. Ini contohnya misal ketika pembangunan underpass gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah lewat sebelum dibangun underpass, itu kan banyak rumah-rumah ya. Antara ujung satu sama ujung yang satunya itu dia banyak rumah. Nah kemudian ada penggantian terkait tanah yang akan dipakai. Nah ada satu rumah di ujung itu yang dia merasa belum cocok harganya gitu ya, tetapi teman-temannya yang lain sudah cocok gitu ya. Nah ini akhirnya di perjalanan waktu itu dia melakukan protes dengan menempelkan spanduk gitu ya, butuh keadilan terhadap saya pemilik rumah A dan sebagainya ya. Jadi masih ada konflik sampai kemudian selang beberapa bulan kemudian akhirnya rumah itu dihancurkan dan jadilah underpass sekarang ya. Kemudian tanahnya ditelantarkan. Jadi kalau misalnya nih Mbak Vina kayak banget gitu ya, kayak uangnya turah-turah gitu ya. Nah kemudian beli tanah di ujung bukitnya Batu Raden. Nggak pernah ditengok, nggak pernah diapa-apain gitu ya. Sampai kemudian bertahun-tahun. Nah ini dilihat oleh pemerintah daerah seperti tanah terlantar, maka akan diambil alih oleh pemerintah tersebut gitu ya. Tanah yang dialihkan kepada warga negara asing ini banyak terjadi di Lombok maupun di Bali. Jadi kita punya tanah kemudian dialihkan karena misal kita nggak bisa ngolah nih ya, nggak bisa ngolah tanahnya, ini tanah bayar pajak terus gitu ya, tetapi tidak bisa menjadi berfungsi untuk ekonomi kita, maka dia keberatan kemudian dijual, bukan dijual ya, lebih kepada disewakan gitu ya, disewakan tapi bertahun-tahun. Nah ini nggak boleh juga gitu ya, harus ada atau bahkan sampai dijual belikan kepada warga asing, maka itu jelas diambil oleh pemerintah. Atau yang selanjutnya gitu ya, tanahnya musnah. Ini contohnya ketika terjadi bencana di Sulawesi yang tanahnya bergeser gitu ya, sekian meter ya. Kalau teman-teman masih ingat dulu yang siapa itu Pasha Ungu itu menjadi wali kotanya. Nah terjadi bencana di Sulawesi hingga tanahnya bergeser sekian meter gitu ya. Bergeser artinya pindah, nggak bisa diklaim lagi itu tanahnya karena sudah bergeser dari tanda-tandanya itu juga udah. Karena kalau untuk sertifikat itu akan dilihat batas kanan kirinya apa. Nah kalau misalnya dia bergeser seperti itu kan berarti nggak bisa lagi dijadikan patokan. Atau yang di Sulawesi juga dia ambles, tanahnya ambles, hilang. Jadi nggak bisa lagi diklaim. Hilang ya sudah hilang. Kemudian ciri-ciri dan sifat hak milik. Wajib didaftarkan, dapat beralih kepada ahli waris, dapat dialihkan, dapat diwakafkan. Kemudian turun-temurun, dapat dilepaskan. Dilepas itu maksudnya dijual gitu ya. Kemudian dapat dijadikan induk dari hak lain. Induk dari hak lain itu bisa misalnya saya sewa aja deh gitu ya. Kita bangun rumah kemudian kita jadi kontrakan aja deh gitu ya.
dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan. Gitu ya. Itu terkait hak milik. Sekarang kita masuk ke hak guna usaha. Pengertian hak guna usaha itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perusahaan perikanan, perusahaan peternakan, dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya. Pihak yang dapat memegang hak ini adalah selain orang perorangan warga Indonesia tunggal, badan hukum yang didirikan menurut ketentuan negara Republik Indonesia. Dengan syarat utama didirikan menurut ketentuan, kemudian berkedudukan di Indonesia. Jadi biasanya dia bukan orang perorangan, dia biasanya badan hukum. Kemudian diatur dalam pasal 29 UU PA. Berpanjangan diatur menurut PP nomor 40 tahun 96. Ya. Kemudian kewenangan pemberian HGU, hak guna usaha, pasal 8 dan pasal 13 Kepala BPN nomor 3 tahun 99 tentang pelimpahan wewenang pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah. Hak ini dapat beralih menurut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria dan bisa dijual belikan, tukar menukar, tukar guling gitu ya. Kemudian misalnya tukar guling itu banyak di Jakarta. Misalnya dia mau membangun rumah sakit, kemudian dia tukar dengan dulu itu ada namanya goro gitu ya. Kayak di sini kayak muro lah, dia tukar guling gitu. Tukar guling itu artinya saya dapat bagian tanah rumah sakit yang seharusnya dibangun di kota di jalan A gitu ya, dia tukar guling dengan goro yang ada di tanah C gitu. Ya, akan menukar penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. HGU dapat dihapus jika jangka waktunya berakhir, tidak terpenuhinya syarat pemegangnya, hak pencabutan hak, karena pencabutan hak, penyerahan sukarela, diterlantarkan, kemusnahan tanah, gitu ya, atau pemegang HGU tidak memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada yang memenuhi syarat, jadi diambil paksa, ya. Kemudian cirinya wajib didaftarkan, dapat dialihkan, kemudian dapat dialihkan kepada ahli waris ataupun bukan, gitu ya, jangka waktu terbatas. Dapat dilepaskan oleh pemilik HGU hingga menjadi tanah negara dan juga dapat dijadikan jaminan hutang, ya. Kita masuk hak guna bangunan. HGB itu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Subjeknya adalah warga negara Indonesia. Kedua, badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Diberikan dari tanah negara, diberikan dari tanah pengelolaan, maupun diberikan di atas tanah hak milik. Dasarnya adalah sesuai dengan asal haknya, punya dasar hukum masing-masing. Ya, sedangkan HGB di atas hak milik dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 24 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Dialihkan hampir sama, jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Pembebanannya dengan hak tanggungan, ya. Menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. HGB hapus itu karena jangka waktu pemberiannya habis, tadi yang 30, kemudian diperpanjang 20, nah itu dia habis. Tidak terpenuhi syarat pemegangnya, pencabutan hak, penyerahan sukarela, ditelantarkan, kemudian pemegang haknya
tidak memenuhi kewajibannya, pemegang haknya tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pemberi hak, kemudian putusan pengadilan dan kemusnahan tanahnya. Ini ya hampir mirip dengan hak yang sebelumnya. Kemudian pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya. Jadi hak ini adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasainya. Ya. Hak pakai adalah hak lainnya atas tanah yang tidak mungkin diberikan dengan status hak milik, hak guna bangunan, ataupun hak guna usaha. Misalnya, perkataan memungut hasil pada pertanian, peternakan, perkebunan. Dapat didaftarkan, dapat dialihkan, dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberi jasa berupa apapun, dapat dilepaskan oleh pemilik hak pakai, dapat dijadikan jaminan hutang dengan fidusia. Fidusia kita belajar lagi ya. Kemudian hak sewa. Hak sewa hak sewa untuk bangunan dan juga hak sewa untuk tanah pertanian. Ini akan dihapus untuk sementara di pasal 53. Hak untuk bangunan, misalnya seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak gadai, hak usaha bagi hasil. Ini yang disebut hak sewa tanah pertanian. Hak menumpang, hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini. Biasanya waktunya singkat. Misalnya 6 bulan. Kalau di Purwokerto saya jarang lihat soalnya. Kalau di Solo itu ada peternak, bukan peternak. Apa ya namanya? Tukang buah melon atau tukang buah timun suri. Nah, biasanya mereka akan mulai bercocok tanam itu 2 bulan menjelang Ramadan. Gitu ya. Jadi dia akan sewa sebuah lahan gitu ya, yang biasanya dia digunakan untuk tanaman palawija kayak kacang panjang ataupun cabai gitu ya. Tapi kemudian dirubah menjadi kebun melon ataupun timun suri selama paling tidak 4 bulan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan, kemudian 2 bulan setelahnya itu sudah selesai. Gitu ya. Mempergunakan tanah milik orang lain, adanya pembayaran uang sewa dan harus memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Cirinya tidak perlu didaftarkan karena bukan atas nama dia kan. Kemudian bersifat pribadi, tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya, dapat diperjanjikan, tidak putus bila hak milik dialihkan, dapat dilepaskan dan tidak dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Kenapa? Karena itu bukan hak dia cuma hak sewa. Hak-hak yang lainnya ya, sebagai tambahan aja. Hak gadai. Hak gadai itu tanah pertanian sudah digadaikan selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada empunya tanpa kewajiban untuk membayar tembusan apapun. Jangka waktunya terbatas. Hak menebus dapat dialihkan kepada ahli waris. Tidak
akhir karena meninggalnya pemegang gadai. Hak bagi hasil. Hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah untuk mengolah sebidang tanah pertanian oleh pihak lain yang jumlahnya ditentukan atas kesepakatan para pihak dari hasil yang diperoleh. Misalnya kalau panen padi itu ternyata butuh banyak sekali tenaga yang manen gitu ya. Kemudian butuh banyak mesin gitu ya. Jadi untuk hal tersebut gitu ya, misalnya siapa nih, Mbak Sani gitu ya, punya uang banyak, dia beli sawah gitu, tetapi Saninya punya usaha yang berbeda lainnya gitu, maka dia minta tolong warga Brebes gitu ya, tolong olahin tanah saya dong, nanti kalau dapat hasil kita bagi hasil. Jadi dia punya tanahnya, tetapi untuk pengolahan tanamannya itu diberikan kepada si penyewa, maka nanti baginya bagi hasil. Pembagian keuntungannya adalah bagi hasil. Kemudian hak sewa tanah pertanian, pemilik tanah pertanian menyerahkan pengolahan kepada pihak lain setelah ada perjanjian sewa atas tanah yang dimaksud. Beda sama yang tadi ya. Hak bagi hasil itu sudah dia memang bagi hasil, tapi kalau sewa dia menyewa. Kemudian hak menumpang, hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain. Ya. Sifatnya sangat lemah, tidak ada pembayaran sewa. Jika pemilik tanah memerlukan tanah tersebut, maka hak tersebut hapus, turun-temurun dan tidak dapat dialihkan. Hak pengolahan ini pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian diberikan kepada pemegangnya. Hak pengelolaan. Baik, ini subjeknya. Dari hak pengelolaan itu bisa instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau BUMN. Jadi memang hak pengelolaan ini, misalnya pengelolaan hutan, itu diberikan memang untuk BUMN daerah gitu ya, pusat ataupun otorita lainnya. Demikian sekiranya untuk hak atas tanah pertama. Ya, semoga teman-teman tetap bisa memahami ini gitu ya. Dan jumpa lagi setelah UTS. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.